Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat 41 dan 42. Kejadian 31 ayat 41 dan 42. Demikian firman Tuhan. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusannya tadi malam. Haleluya. Itulah kebenaran firman Allah yang menjadi pembacaan kita pada hari ini. Bagian ini adalah bagian dari cerita tentang Yakub dan Laban. Yakub lari dari rumah Laban. Dia membawa serta seluruh keluarga dan semua harta benda yang diperoleh Yakub selama 20 tahun di rumah Laban. Dalam pelariannya, Yakub ternyata bisa disusul dan dikejar oleh Laban, dan kemudian terjadilah pembicaraan ini. Nanti untuk selengkapnya dari cerita tentang Laban dan Yakub ini, saudara-saudara bisa baca dalam kitab Kejadian ini ya, pasal 30, 31, pasal 32 di sana. Cerita tentang kehidupan Yakub di rumah Laban, apa yang terjadi di sana. Tetapi yang menarik adalah kalau kita melihat kehidupan Yakub yang seperti ia sebutkan di ayat yang ke-42. Dikatakan, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Dalam kehidupan Yakub di sini, Yakub berkata, jika Allah tidak menyertai, maka dia akan keluar dengan tangan hampa dari rumah Laban. Sehingga pengejaran Laban ini tidak akan terjadi. Apa yang mau dikejar? Apa yang mengganggu Laban? Yakub pergi dengan tangan hampa. Jika Allah tidak menyertai, Yakub berkata, jika Allah tidak menyertai hidupnya, dia akan keluar dengan tangan hampa. Kemudian ia berkata lagi, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Yakub berkata bahwa kejadian pada hari itu disebabkan karena Allah menyertai dia. Sehingga ketika dia keluar dari rumah Laban, dia keluar dengan begitu banyak sekali berkat pemeliharaan Allah. Dia bisa keluar dengan keadaan seperti dia keluar saat itu. Dan tentunya dengan keadaan yang seperti itu, berkat yang luar biasa, perolehan hasil jerih lelah, jerih payah yang luar biasa, membuat Laban mengejar Yakub. Apa yang bisa saudara dan saya lihat di sini?
kalau kita berkaca dari kebenaran firman Tuhan, dari kehidupan Yakub, jika Allah tidak menyertai, keluar dari rumah Laban bebas, tapi dengan tangan hampa, itu adalah masalah. Tetapi ketika Allah memperhatikan kehidupannya, ia keluar dengan tangan berisi, tetapi dalam pengejarannya Laban. Artinya bahwa memang hidup manusia suka dipenuhi dengan permasalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapa kita yang tidak pernah mengalami masalah? Bahkan sampai hari ini masalah ada aja. Ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi sekarang kita tidak bisa berkata bahwa tidak ada masalah. Masalah yang paling global yang saudara dan saya sedang hadapi sekarang adalah pandemi COVID-19. Orang tidak bisa bekerja. Kalau ada orang yang bekerja, maka resiko terjangkit oleh virus. Ada PHK di mana-mana. Ada orang tidak bisa bekerja dan akhirnya perekonomian keluarganya menjadi bermasalah. Dalam hidup manusia, masalah itu adalah hal yang biasa terjadi. Adalah salah satu fenomena yang boleh kita katakan bahwa justru salah satu tanda bahwa kita hidup adalah kita masih mengalami masalah. Itu artinya bahwa saudara dan saya masih hidup. Masalah, ada orang yang bermasalah dalam hal keuangan. Ada orang yang sampai kelaparan di negara-negara yang lain. Banyak negara yang masih menghadapi kelaparan. Tidak ada bahan makanan. Di negara kita, di daerah kita, di keluarga kita, makanan berlimpah. Tetapi ada orang yang tidak bisa makan karena ada sakit penyakit yang tidak memperbolehkan orang makan. Makan salah, tidak makan salah. Jadi dalam segala sesuatu masalah itu adalah hal yang biasa. Ayub berkata, yang kutakutkan, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Fenomena kehidupan kita seperti itu. Kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia akan selalu menghadapi masalah. Ini dikarenakan atau disebabkan oleh karena dosa manusia. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka di sana ada sanksi. Kematian dan kesusahan. Masalah dalam kehidupan manusia memang tidak lain disebabkan karena dosa manusia. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, bahwa upah dari dosa Adam dan Hawa yaitu kematian dan kesusahan. Dalam hal kematian, Yesus sudah mati menggantikan saudara dan saya. Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Ia mati buat kita, menebus segala dosa kita. Tetapi dalam hal kesusahan, Tuhan berkata kepada manusia, seumur hidupmu engkau harus mengusahakan tanah di mana engkau berada. Engkau harus mengusahakan dengan berjeri lelah, dengan berpeluh, engkau harus mengusahakan tanah. Dan ada hukuman-hukuman yang lain, yang rangkaian hukuman yang dijelaskan dalam Kejadian pasal yang ketiga.
Dan masalah, tantangan yang kita hadapi sekarang, yaitu juga karena dari dosa manusia. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan mengangkat bebanmu, Tuhan mengangkat masalahmu, bagi saya itu adalah hal yang keliru. Memang ada lagu anak sekolah minggu. Tuhan angkat bebanmu dan buang ke laut. Tuhan angkat bebanmu dan buang ke laut. Apakah seperti itu? Menurut saya itu adalah perkataan yang keliru. Karena masalah dan tantangan itu memang akan ada dalam setiap kehidupan manusia. Apakah itu manusia orang besar, orang kecil, orang dewasa, anak kecil. Semua kita harus melewati permasalahan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa setiap masalah yang diizinkan datang dalam hidup saudara dan saya itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Haleluya. Allah tidak berjanji bahwa beban kita, beban saudara, masalah saudara tiba-tiba diangkat oleh Tuhan. Masalah kita yang buat. Kita pinjam uang dari orang, maka itu harus dibayar. Kita menyakiti orang lain, maka kita harus bisa meminta maaf. Kadang-kadang karena makan kita sakit, kita harus bisa mengontrol diri kita. Dan ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, dan itu tidak bisa kita berkata kepada Tuhan, angkat masalahku. Tetapi janji Tuhan, Yesaya 40 ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Ini janji Tuhan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Apakah saudara-saudara hari-hari ini kekurangan kekuatan? Apakah saudara sedang lemah? Allah memberi kekuatan kepada saudara. Allah ada bersama-sama dengan saudara dan Dia memberikan semangat dan Dia bersama-sama dengan saudara. Itu yang benar. Keliru kalau Allah mengangkat masalah kita. Tetapi yang benar, Dia memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, melainkan dengan kekuatan Allah kita, Bapa yang paling mengasihi kita, Bapa yang baik itu. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Roh Kudus itu yang akan memampukan saudara dan saya untuk melawan, untuk melewati setiap tantangan, untuk memecahkan setiap permasalahan, setiap persoalan. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Itu sebabnya kita tidak boleh putus asa ketika kita ada dalam masalah. Ketika kita ada dalam tantangan, kita tidak boleh putus asa. Allah memberi kita kekuatan. Matius 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan
lain. Orang-orang Majus yang dari timur, mereka datang untuk melihat Kristus yang dilahirkan. Ketika mereka akan pulang ke tempat mereka, di jalan mereka akan ada Herodes. Ada penghalang di jalan mereka. Tapi firman Tuhan katakan, diperingatkan mereka dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Allah membuka jalan yang lain bagi mereka. Allah membuka jalur yang berbeda. Allah memberikan mereka tuntunan. Allah menunjukkan kepada mereka mana yang harus mereka jalani, kemana mereka harus pergi. Ketika saudara dan saya dalam masalah, tantangan, Allah tidak tinggalkan kita. Allah tidak ambil tantangan itu. Allah tidak angkat masalah saudara dan saya, tapi Dia beri saudara dan saya kekuatan, dan Dia beri saudara dan saya jalan keluar, di mana saudara dan saya menempuh jalan itu, dan kita akan menang terhadap masalah. Hari-hari ini, apa masalah saudara dan saya? Apa masalah Bapak Ibu? Jalan yang terbaik adalah ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di dalam Yesus selalu ada jaminan. Jaminannya adalah kekuatan, semangat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Dia memberikan kekuatan kepada hati kita yang lemah ini. Dia menguatkan hati kita. Dia menjernihkan pikiran kita. Dia membawa kita kepada satu harapan yang baru. Dan Dia menuntun saudara dan saya untuk masuk pada jalan keluar yang sudah disediakan oleh Allah. Dia beserta dengan kita. Itu sebabnya tetap dekat dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dalam setiap waktu selalu datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan doa-doamu. Teruslah membaca kebenaran firman Allah. Karena ini adalah tuntunan Tuhan. Inilah kekuatan kita. Kebenaran firman Allah akan terus menguatkan saudara dan saya. Sehingga jemaat Tuhan, umat Tuhan, tidak akan ada yang putus asa. Tidak akan ada yang merasa tidak ada pertolongan. Karena di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Saudara dan saya selalu akan ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya apa masalah kita? Jangan menangis karena masalah. Masalah itu adalah hal yang biasa dalam hidup kita. Tetapi lewatilah masalah itu dengan kekuatan, kemampuan dari Tuhan dan tuntunan Tuhan. Tetap kuat di masa-masa yang sukar. Jadilah anak Tuhan yang kuat. Jangan tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan mari kita melihat jalan keluar atas setiap permasalahan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.